Halo peneliti teknologi. Kali ini segmennya adalah ngobrol ngobrol santai ya. Jadi gue bakalan ngobrol ngalur ngidul ya. Nggak ngobrol ngalur ngidul sih. Ngobrolin topik yang mau gue bicarain secara santai ya. Jadi gue pakai bahasa ya sehari-hari aja, oke? Oke, sesuai dengan judul ya, gue bakalan ngobrolin soal emisi motor mobil di Jakarta ini ya. Pertama-tama bagi kalian yang nggak tahu mungkin ya. Emisi itu adalah gas buangan dari kendaraan kita ya, yang beracun kayak karbon monoksida dan karbon hidroksida ya. Emisi sama polusi bisa dibilang sama ya. Jadi polusi itu tapi kalau polusi itu bisa banyak polusi, bisa polusi udara, polusi cahaya, polusi suara, polusi tanah, polusi air, sama yang lain-lainnya, oke? Terus kenapa sih ada tes emisi? Ya kalau menurut gue sih tes emisi ini dilakukan karena memenuhi janji gubernur ya. Waktu itu dia bilang mau buat Jakarta ini kota yang lebih bersih gitu, lingkungannya lebih bersih. Dengan tes emisi ini kita bisa membersihkan kendaraan-kendaraan yang carbon footprint-nya atau emisinya itu terlalu tinggi ya. Jadi ini positif sebenarnya. Walaupun mungkin yang punya motor tua jadi kelihatannya wah gimana nih. Jadi susah gitu kan. Tapi kalau nggak salah ada cara-caranya, tapi gue kurang tahu ya. Terus gue bacain undang-undangnya, Undang-Undang Emisi Jakarta itu adalah Peraturan Gubernur nomor 66 tahun 2020 ya. Jadi yang bakalan dites emisi adalah motor yang berumur 3 tahun. Kalau kalian kena di denda 250.000 buat motor, 500.000 buat mobil. Pendapat gue soal emisi motor mobil ini ya positif ya. Seneng gitu gue dengarnya. Pertama, kenapa? Karena pertama tentu aja jadi Jakarta lebih bersih ya dari emisi-emisi yang buruk gitu, dari emisi-emisi kendaraan pribadi yang kadang-kadang tuh parah banget kan. Kedua, membiasakan orang-orang jadi lebih suka naik transportasi umum atau transportasi alternatif lainnya ya, atau bahkan jalan bahkan. Jadi kita hidup lebih teratur, lebih tertib, lebih sehat, macet juga bakalan berkurang otomatis kan. Negatifnya ya, kalau menurut gue negatif dari tes emisi ini ya, gue nggak tahu kalau truk-truk, maksud gue truk-truk angkutan angkutan barang itu bakal dites atau enggak ya. Tapi kayaknya iya. Kalau iya, berarti mobil buangan bakalan banyak banget ya. Mobil-mobil yang udah tua tuh bakalan dibuang ke luar kota. Mungkin bisa dipakai di sana ya, tapi gue yakin sih 3 sampai 5 tahun ke depan soal soal tes emisi ini bakalan diterapin. Mungkin pertamanya tentu aja di Jakarta ya. Terus yang selanjutnya mungkin di sekitaran Jakarta ya, Jabodetabek, Bandung gitu, Bogor ya, gitu-gitu, Surabaya, yang rame-rame ya. Dan gue setuju akan itu gitu. Karena ya kita kan cuma punya satu bumi ini, jadi kita harus mencintai bumi ini tentu aja. Kalau kalian ngikutin berita internasional, kalian pasti tahu soal carbon footprint ya yang tinggi sama climate change ya. Jadi cuaca yang berubah-berubah drastis ya kita mungkin bisa ngerasain ya akhir-akhir tahun ini. Bahkan di tahun ini juga yang apa itu namanya La Nina juga itu juga bakalan parah kan. Itu juga karena kesalahan kita juga mungkin ya. Mungkin ditegur dengan cara seperti itu. Jadi gua harap sih ya 3 sampai 5 tahun ke depan tes emisi motor mobil ini bakalan dilakuin di banyak kota dan hasilnya bakalan kelihatan ya 3 sampai 5 tahun ke depan. Mungkin hasilnya bakalan kelihatan seperti kayak kita lihat langit bakalan lebih biru ya. Kabut asap bakalan lebih sedikit tentu aja ya. Dan tentu aja masa depan generasi selanjutnya bakalan lebih cerah, bakalan lebih cerah ya. Terus alternatifnya apa? Kalau menurut gue sih alternatifnya adalah, kalau menurut gue sih untuk Jakarta ya, alternatifnya udah banyak ya. Tapi kalau menurut gue ada tiga. Satu, kendaraan umum ya. Kendaraan umum di Jakarta itu udah lengkap loh. Udah paling enak. Angkot dari lu keluar gang ya ke jalan yang lebih gede sedikit itu udah ada angkot pasti. Udah kemana-mana angkot tujuannya bahkan bisa ke busway ya kan. Kita bisa naik busway habis itu kalau mau ke tempat yang lebih pusat atau ke tempat yang lebih jauh kita bisa pakai busway. Dan semuanya udah terintegrasi sama Jaklingko ya. Harganya bisa lebih murah. Apalagi kalau pakai kartu bahkan bisa gratis ya kalau nggak salah ya kan. Terus yang kedua, kalau kalian mau lebih pribadi ya, kalian bisa pakai sepeda ya kan. Sepeda itu udah terjangkau buat kita sehat dan kita bisa tahu keadaan sekitar kota tercinta kita gitu. Ya bagus lah bagi kalian yang berangkat kerja atau pulang kerja gitu.
mungkin tempat kerjanya 5-10 kilometer ya, jadi kalian bisa naik sepeda gitu ya, walaupun mungkin lebih lama ya, tapi kan kalian bisa ngerangkep sama olahraga, apalagi nggak pakai bensin kan, mungkin biaya minum aja sama ngejajan sedikit. Terus alternatif terakhir ya tentu aja ya, kalau kalian nggak mau ngularin budget naik beli sepeda, atau mungkin males naik angkot atau naik busway ya karena rame atau ribet ya, kalian tentu aja bisa jalan kaki ya. Trotoar di Jakarta ya gue bisa bilang decent lah ya, udah lumayan lah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi jalan udah lebih nyaman lah buat pejalan kaki. Udah nggak ada alasan lagi buat nggak jalan kaki gitu. Karena tes emisi juga, harga transportasi alternatif kayak sepeda bakalan naik ya otomatis. Jadi menurut gue, bagi kalian, segeralah beli sepeda ya. Segeralah beli sepeda karena gue yakin nggak lama ini bakalan naik lagi sepeda, tren sepeda juga bakalan naik, jadi harganya bakalan naik. Karena ya kayak prinsip ekonomi dasar ya, kebutuhan banyak, barang sedikit, lebih mahal pasti. Keseimbangan ya, sampai menemukan keseimbangan, jadi beli dulu aja sekarang, oke? Anggap aja investasi dan kita udah bisa belajar untuk makainya ya. Saran gue untuk kota Jakarta tentu aja untuk yang transportasi alternatif sepeda sama jalan kaki ya. Pertama buat sepeda ini sebenarnya masih agak kasihan ya. Kenapa? Karena kalau gue lihat di jalan-jalan itu, jalur sepeda itu masih membingungkan ya. Well, mungkin kalau di tengah-tengah kota udah ada kelihatan tuh. Di jalannya tuh ada gambar sepeda kan, ya kan? Terus ada garis lurus. Tapi di daerah gue kalau nggak salah itu cuman ada di sebagian area cuman garis putus-putus gitu. Kan orang juga bingung ya. Dan bahkan ada yang nggak ada. Ya mungkin perlu diperbanyak area-areanya, mungkin digambarin ya. Gue yakin sih mungkin tahun depan bakalan lebih banyak ya area-area kayak gitu. Terus yang kedua, jalan kaki ya, untuk buat pejalan kaki. Trotoar udah bagus, cuman masih di pusat kota. Kayak di Sudirman, Tamrin, kayak di Kuningan ya, kayak yang distrik-distrik bisnis ya. Kalau yang di luar-luar, yang di dekat-dekat pinggir Jakarta, bahkan di daerah gue sih udah ada ya, sedikit trotoar udah lumayan bagus. Udah ada buat orang butanya itu yang warna kuning, ada bulat-bulatnya, itu juga udah bagus. Cuman menurut gue ada kadang-kadang ada yang berlubang, ada kadang-kadang batu besar nutupin ya. Yang gue rasa sih ngebuat nggak nyaman ya. Ya mungkin itu bisa diperbaikin lagi ya. Gue rasa 3 tahun ke depan lah bisa lah. Ya mudah-mudahan gubernur selanjutnya bisa nerusin proyek gubernur sekarang gitu. Karena gue yakin sih gubernur sekarang nih, Pak Anies Baswedan itu memang dia mau ngomong, dia mau memfokuskan ke pengguna jalan sama transportasi alternatif ya, karena itu kan semua orang hampir punya gitu ya. Kalau kendaraan pribadi kan hanya orang yang berada yang punya ya. Oh iya, sama tentu aja transportasi umum ya. Oke, kalau gitu sekian dari gua. Sampai ketemu di ngobrol santai selanjutnya. Dadah.